klarifikasi. Ini tanggung jawab siapa? Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benar? Untuk Indonesia diadakan penghormatan. Tan Yu Hock adalah salah satu legenda bulu tangkis tanah air. Ia dikenal sebagai pionir prestasi bulu tangkis Indonesia. Namanya mulai dikenal saat ia memenangkan kejuaraan bulu tangkis di Surabaya tahun 1956. Di tahun yang sama, Tan yang mengawali karirnya di sebuah klub bulu tangkis di Bandung ini mulai ikut kejuaraan internasional di Malaysia dan berhasil menang. Ia pun menjadi sorotan karena mampu mengalahkan sejumlah bintang bulu tangkis ternama kala usianya baru 21 tahun. Bersama Ferry Soneville, Edi Yusuf, Oli Solihin, Lipo Jian, Tan Ki Guan, dan Nyo Kim Bi, Tan Yu Hock berhasil menjuarai Thomas Cup tahun 1958. Kemenangan ini merupakan kali pertama bagi Indonesia. Tak hanya itu, prestasi mengagumkan Tan Yu Hock yang berhasil diraih diantaranya sebagai pemain Indonesia pertama yang menjuarai All England 1959 dan peraih medali emas pertama cabang bulu tangkis pada Asian Games 1962 di Istora Senayan. Atas jasa perjuangannya di dunia bulu tangkis, Presiden Soekarno menyematkan tanda jasa Satya Lencana Kebudayaan kepada sang perintis tim Thomas Indonesia ini pada 15 Juni 1961. Namun, di tengah moncernya karir, peristiwa 1965 membuat Tan Yu Hock harus mengganti namanya menjadi Hendra Kartanegara. Ia pun harus berjuang mendapatkan surat bukti kewarganegaraan atau SBKRI. Hingga pada tahun 1969 dan 1970, Tan Yu Hock memulai karir barunya sebagai pelatih. 12 November 2021, sang legenda bulu tangkis asal Bandung ini dianugerahi Lifetime Achievement Award oleh KONI Pusat. KONI Pusat mengundang Bapak Tan Yu Hock dan kami memberikan KONI Lifetime Achievement Award in Sports kepada Bapak Tan Yu Hock sebagai rasa hormat dan bangga kami atas prestasi yang beliau capai yang sampai hari ini memotivasi atlet-atlet Indonesia untuk juga bisa mencapai prestasi yang dulu di masa sulit pun Indonesia sudah berjaya. Saya ucapkan terima kasih atas undangannya, atas penghargaan yang diberikan kepada saya. Itu untuk saya saja, Pak, untuk teman-teman saya yang sudah almarhum. Ini satu penghargaan yang tidak bisa dinilai oleh apa. Di momen tahun baru Imlek ini, Rossi mengundang seseorang. Ia adalah seorang legenda, atlet bulu tangkis yang sangat berjasa. Karena ia membawa nama Indonesia juara dunia pertama kalinya di tahun 1958. Juara dunia pertama bulu tangkis asal Indonesia. Ia adalah Bapak Tan Yu Hock. Pak Tan, terima kasih sudah di Rossi. Terima kasih juga saya ada kesempatan menjelang Imlek. Tapi sebelum kita lanjut berwawancara ini, izinkanlah saya mengenang Gus Dur. Karena beliau yang 6 hari lagi itu, tahun baru Imlek, beliau yang boleh mengizinkan kami itu orang Indonesia, keturunan Tionghoa, boleh merayakan Imlek. Maka di sini saya tekankan
saya beratkan, jangan lupalah, terutama masyarakat Tionghoa ya, untuk bilang terima kasih kepada Gus Dur. Walaupun beliau sudah tidak ada, tapi tetap harus dikenang. Tidak ada perayaan Imlek yang dirayakan secara terbuka, meriah, tanpa Gus Dur. Gus Dur. Pokoknya tanpa Gus Dur nggak ada Imlek. Ya, Pak Tan, saya beberapa kali bertemu dengan Pak Tan dalam banyak acara di tempatnya. Biasanya Pak Anton Sulaiman tuh bikin acara dengan Bu Menlu, waktu itu Bu Retno. Lalu ada juga Pak Goris, ada Pak Oso. Dan semua langsung tahu bahwa ketika diperkenalkan Pak Tan ini, oh semua langsung mengatakan, juara dunia, juara dunia. Waktu saya mewawancarai Pak Trong, Menteri Kelautan Perikanan, juga ketika saya bilang saya mau wawancara Pak Tan Yew Hock, dia juga langsung bilang juara dunia. Jadi nama Pak Tan Yew Hock bagi banyak orang yang tentu saja senior citizen atau ya di atas 60 tahun, begitu dengar nama Tan Yew Hock itu adalah langsung bilang juara dunia pertama. Pak Tan, saya ingin sekali lagi memperkenalkan pada penonton Rossi yang mungkin juga banyak yang masih berusia muda, belum lahir pada waktu itu. Pak Tan ini adalah juara dunia bulu tangkis tahun 58 yang pertama kali membawa nama Indonesia mendunia. Betul ya Pak? Bukan saya saja, satu tim. Ya, kalau saya boleh sebut namanya itu ada Pak Ferry Sonovill, Edi Yusuf, Lipo Jan, Tan Kingguan, sama Nyok Kimbi. 6 orang. Pak Tan sendiri menjadi juara dunia untuk Thomas Cup tahun 58 ya Pak ya? Single waktu itu Pak ya? Yang pertama kali waktu itu, Indonesia pertama kali menjadi juara dunia itu Pak Tan single untuk di Piala Thomas. Saya merangkap terus single double. Single doang. Nah ini fotonya Pak Tan. Wow, Pak Tan yang lagi loncat ya? Betul. Tapi kalau dilihat, saya bangga. Itu ada lambang Garuda, saya lagi loncat. Kalau dilihat kaosnya, lihat tuh. Kaos 777. Sepatunya sepatu bata. Sepatu bata. Tapi kita happy semuanya. Pak Tan, bagi banyak orang yang mengenal Pak Tan itu menyebut nama Pak Tan adalah juara dunia pertama. Gimana setiap kali orang menyapa Bapak dengan, atau kalau dikenalkan ini Pak Tan Yew Hock gitu. Langsung semua orang ini, juara dunia pertama. Meskipun mungkin tuh generasi banyak sekarang tidak terlalu dikenal. Tapi gimana, apa rasanya Pak Tan dikenali orang sebagai juara dunia pertama? Iya, boleh saya katakan mungkin mereka tidak tahu. Bukan saya saja sebetulnya, itu satu tim. Karena kalau tidak ada teman-teman saya juga nggak mungkin saya menang sendiri kan. Ini tahun berapa nih Pak? Nah ini yang awalnya ini tahun 58 itu. Masih pakai baling-baling. Ini sudah tidak ada semuanya, tinggal saya satu. Inilah yang disebut dengan The Magnificent Seven. The Magnificent Seven, right. Dan hanya tinggal Pak Tan sekarang yang masih ada. Betul. Pak Tan umur berapa sekarang Pak? Tahun 2025 ini? Pengennya sih 17 lagi. Tapi sudah 88 baru sih. 88 tahun. Right. Dan Pak Tan, setiap kali saya ketemu Pak Tan, memorinya masih tajam sekali. Mengingat satu persatu kawan pada waktu itu. Dan mengingat peristiwa di tahun 58 saat masih menjadi juara dengan sangat detail. Jadi Bapak ini juara Piala Thomas tahun 58, juara All England tahun 59, lalu Asian Games tahun 62. Lalu ya mempertahankan Thomas Cup tahun 61 sama 64. Jadi bisa dibilang Bapak hampir pada masa itu juara dalam setiap event. Kira-kira begitulah. Gak heran Bapak dibilang the giant killer. Ya kalau sebutan, saya sih nggak pusing lah mau sebut saya apa. Tapi inilah
apa yang saya bisa berikan kepada Indonesia itu. Saya bangga sekali. Bangganya bukan apa-apa Mbak Rosi. Bangga waktu bendera merah putih dinaikkan. Itu luar biasa. Kalau saya ingat begitu, saya ingat apa yang Bung Karno selamanya bilang kepada saya itu. Ditanamkan rasa nasionalisme itu saya senang sekali. Jadi zaman dulu nggak, waduh, apa dapat kapling, dapat tidak ada. Itu ditanamkan rasa nasionalisme, hanya itu saja. Tapi bukan saya sendiri sebetulnya. Almarhum banyak kan teman-teman saya juga. Kebetulan ketika itu yang paling nonjol saya, yang paling muda, hanya itu saja. Bapak sedang mencoba untuk low profile. Enggak lah, biasa saja. Cuman saya ingat, saya cek, saya itu orang yang ke-13 juara All England. Karena dulu kan yang paling main eventnya itu All England kalau pribadi ya. Juara yang ke-13 saya. Tetapi yang pertama dari Indonesia. Ya. Dulu kan dikuasain sama Malaya dulu, belum ada Malaysia Malaya. Kalau enggak itu Amerika. Kan di Malaya itu banyak, ada Eddie Chung, ada Wong Peng Sun. Denmark ada Alan Kops, ada Vinko Bero. Pak Tan tadi mengatakan bahwa di tahun itu 58, 59, 61, 64 juara All England, juara Thomas Cup. Bapak mengatakan bahwa karena itu tidak saja sekedar juara tapi nasionalisme yang ditanamkan oleh Bung Karno. Ini ada gambarnya. Betul. Bapak foto dengan Bung Karno. Bagaimana Bapak mengkaitkan antara menjadi juara itu karena nasionalisme dan itu tidak pernah lepas dari seorang Bung Karno? Karena beliau itu bukan olahragawan, mungkin nggak pernah lah, ya. Tapi begitu memperhatikan kepada kami ini, ditanamkan itu rasa nasionalisme itu luar biasa. Jadi orang kan tidak bisa hanya dikit-dikit kasih uang. Zaman dulu nggak ada, Mbak Rosi. Tanamkan. Belakangan saya baru sadar bahwa di atas segala-galanya itu adalah nasionalisme. Itu yang saya senang itu. Alangkah bahagianya waktu bendera merah putih naik, ya, lagu kebangsaan dikumandangkan, wah, nggak ada duanya dah. Itu sampai sekarang. Tadi waktu kita ngobrol sebentar, saya senang sekali waktu Pak Tan juga sempat cerita mengenang, wah kalau udah menang terus mendengar lagu Indonesia Raya. Dan Bapak bersenandung, boleh nggak ngingat lagi bagaimana Bapak ikut menyanyikan lagu Indonesia Raya? Indonesia tanah airku. Itu menyentuh sekali. Itu saja. Bukan soal pialanya ya Pak ya? Bukan. Itunya nggak ada. Tapi kebanggaan waktu dinaikkan itu kebanggaannya. Karena saya mewakili negara Indonesia. Orang mau bicara apa, saya nggak pusing. Tapi tetap saya orang Indonesia dan saya sekarang bisa mengerek bendera merah putih dan lagu kebangsaan dikumandangkan. Apalagi? Bung Karno kalau nggak salah saya membaca artikel tentang Pak Tan. Bung Karno pernah ngasih hadiah uang kalau nggak salah Pak Tan. Karena Pak Tan itu juara dunia. Bung Karno itu mungkin tertarik ya. Atau bagaimana saya juga tidak tahu apa yang ada di benaknya Bung Karno itu saya tidak tahu. Cuman beliau bilang begini sambil nunjuk-nunjuk, I'll give you scholarship. Saya nggak bisa ngomong apa, cuman saya bilang terima kasih. Cuman saya itu saja, saya tidak lebih. Dan saya kaget waktu saya kembali ke kampus, ada amplop. Saya tidak berani buka, bilang terus terang Mbak Rosi. Waduh, saya bilang ada apa nih ya.
Saya suruh teman saya si George Seng namanya, orang dari Singapura. Dia sambil ngeledek, katanya, Joe, what seems to be the problem? Saya bilang, no problem. I just received an envelope, saya bilang, from The president? not the president, from Indonesian embassy. I said, open it for me, please, George. Dia sambil ketawa-ketawa. Dia bukain pelan-pelan. Begitu dilihat, cek $1,000. Zaman itu? Zaman itu. Tahun berapa tuh Pak? 50? Bukan 61. 61. Tahun 61 $1,000 itu Besar. gede banget. Ya, Mungkin mobil kalau- Impala aja baru $2,000. Mobil $2,000. Iya, Bapak dapat $1,000 itu $1,000 per month tiap bulan. Bapak waktu itu dapat beasiswa di Texas ya? Di Texas ada di Baylor saya. $1,000. $1,000. Dan itu Bapak ketahui dari Bung Karno. Dari Bung Karno. Melalui tentu kebudayaan ya. Ketika itu kalau nggak salah Pak Priyono kalau tidak salah tuh jadi Menteri Pendidikannya. Wow, Bapak masih inget aja. Iya. Jadi saya bilang, aduh, enggak lah saya kembaliin. Serius, dibalikin. Balikan. $1,000 masa itu tahun 60-an. Iya. Itu bisa mungkin kisarannya 500 juta, 700 juta, mungkin 1 miliar kalau masa dikumpulkan, itu. bayanginnya itu tiap bulan $1,000. Kenapa ditolak? Zaman dulu orang itu enggak itu. Saya bilang saya istilahnya diangkat saja, disayang sama Bung Karno saya sudah senang. Kenapa mesti saya sudah cukup saya dikasih makan 3 kali sama universitas saya. Apalagi saya punya part time job di kampus. Jadi udah happy lah. Orang zaman dulu lain baru sih. Sebentar, jadi Bapak itu jadi dari envelope dari Indonesian Embassy atau kedutaan Indonesia itu dari presiden, Bapak dikirimin Presiden Soekarno. Ya. Tiap bulan waktu itu dikirimin $1,000 dan Pak Tan atlet badminton juara dunia pertama Indonesia di kancah dunia menolak itu, dikirim uang $1,000 oleh Bung Karno tiap bulan nolak. Bukan menolak, jadi ya saya tidak butuh lah, mungkin ini uang bisa dimanfaatkan untuk yang lain lah. Udah, saya sudah cukup diberikan sama universitas saya, udah makan 3 kali, segala gratis, ya sudah, that's it. Yang penting kan beliau menanamkan rasa nasionalisme. Biar saya ada di sana tetap jiwa saya Indonesia. Pak Tan ini kan waktu kuliah di Amerika, di Texas, tapi tetap pulang pergi untuk tanding, main. Iya kan saya mesti mempertahankan tahun 61. Kebetulan diadakan di Istora. Saya pulang. Nah Asian Game, setelah itu kan kita menang lagi, saya balik. Asian Game, saya pulang lagi. Main, Main. menang. Hampir 3 emas saya, 2 emas 1 perak. Itu padahal zaman itu perjalanannya berapa puluh jam tuh Pak? Tukarnya itu tukar pesawat berapa kali udah pakai, ya udah tapi happy, seneng. Yang penting saya rasa manusia itu kalau ada keterbukaan seneng, itulah jadi kekuatan yang luar biasa. No, seriously Pak Tan, karena ini kalau sekarang anak sekarang bilang Pak Tan pulang pergi Jakarta Amerika terus tanding, mungkin ya cuman kita hanya melihat jet lag. Tetapi yang mau saya tekankan di sini adalah zaman itu, zaman 60-an, Jakarta, Texas. Dan waktu itu pesawatnya aja masih, tadi Bapak bilang masih baling-baling. Baling-baling. Pak, itu berapa hari kira-kira Pak? Ya kira-kira 1 hari penuh lah.
Tapi seneng saja Barosi, bagaimana ya kalau orang seneng itu udah lupa segala-galanya. Yang penting tujuannya. Saya bilang, saya pulang, saya akan berlatih untuk mengangkat itu bendera merah putih naik lagi ke atas. Itu saja. Kalau tanya kepada saya, why? Saya bilang, karena inilah satu-satunya yang saya bisa berikan kepada negara saya. Pak Tan, setelah waktu menjadi juara dunia, saya juga dibaca Pak Tan itu latihannya, tadi kan saya bilang Bapak dijuluki The Giant Killer, bisa dibilang hampir tidak terkalahkan di masa itu tahun 58-an, di awal dan pertengahan tahun 1960-an. Bapak latihannya itu pakai bakyak ya? Awal-awalnya saya belajar bulu tangkis itu pakai bakyak, beneran. Dan lane-nya itu bukan dari apa, dari bambu. Lampunya bukan lampu gini, waduh keren banget, Petromak. Main kalau sudah semuanya beres, baru saya bisa main malam hari. Saya seneng. Cuman itu awalnya memang seneng. Kata Bung Karno, Pak Tan sempat cerita pada saya, bener gak saya mau mencoba nginget lagi yang pesannya Bung Karno. Bung Karno pernah bilang, karena juara dunia, meskipun cuman makan tempe gitu ya, kalau gak salah ya Pak Tan, gimana ini ya Bung Karno, makan tahu tempo. Kalau Bung Karno kan apa adanya, plek sambil unjuk tuh, kalian makannya tahu tempe. Orang lain makannya keju sama roti, tapi kalian bisa ngalahkan mereka. Nah itu kita bangga. Nah bukan apa-apa Barosi. Apa ya yang ada di pikiran Bung Karno itu? Sebelakangan baru saya sadar bahwa kita itu tidak serendah orang lain. Kita itu melebihin orang lain juga. Jadi jangan merasa kecil gitu. Biasanya kan kita itu merasa kecil. Kalau lihat orang barat, waduh panggilnya juga sudah menir atau mister gitu ya. Tidak. Dan di situ saya mulai sadar apa yang Bung Karno bicarakan itu benar. Jadi orang Indonesia itu memang di atas mereka. Nah buktinya nih kita bisa ngalahkan mereka. Semuanya kita kalahkan. Tidak ada yang tidak kita kalahkan. Itu yang saya senang. Dan rasanya karena Bung Karno juga mengatakan pada Pak Tan akan selalu main, minta janji dari Pak Tan bahwa Pak Tan ingat ya harus selalu bermain untuk bangsamu. Beliau tidak bilang begitu saja, kami sudah terpanggil. Itu yang, karena beliau sudah menanamkan. Dan kami sudah merasakan. Pak itu kan dulu zaman susah ya, tahun 58-an. Sangat susah. Tahun 60-an. Sangat susah Barosi. Itu benar-benar zaman susah lah. Bisa jadi juara dunia tuh gimana ya Pak? Justru di era yang tanpa kemudahan. Tadi Bapak bilang latihannya dengan bakyak, lampunya Petromax. Terus ya secara support kan nothing lah. Zaman itu loh, kita baru merdeka baru 10-12 tahun. Pak Tan harus latihan bersama timnya, tapi saya ingin fokus ke Pak Tan gitu. Gimana justru di zaman susah, di zaman baru saja merdeka, kita bisa punya juara-juara dunia bulu tangkis. Cita-cita. Makanya orang kan harus bilang, you must have a dream. Karena apa? Wah, kalau saya bisa begini jadi jago, saya bisa kenyang makan gitu. Karena dulu susah sekali, makan juga susah. Ayah saya kan hanya seorang istilahnya pekerja lah ya. Ibu saya harus merawat 6 anak, bagaimana sih susahnya. Jadi memang itu Tuhan yang ngasih saya. Ini jalannya.
percaya nggak percaya, saya tetap, bukan saya memberi satu kesaksian, itu keyakinan saya. Ada suatu kekuatan yang begitu dahsyat, begitu kuat, yang kita nggak bisa melihat, yaitu Tuhan. Jadi itulah. Pak Tan sudah membawa nama Indonesia di dunia. Thomas Cup, All England, Asian Games, juara dunia pada masa itu tahun 58, 61, 64. Tapi kemudian nama Tan Yu Hock yang Bapak dari tadi saya menangkap bahwa Indonesia sekali. Tapi kemudian untuk perjalanan saja Bapak tidak bisa menggunakan paspor Indonesia ya? Bukan, ketika itu kan harus memilih. Saya bilang sebelum ada Indonesia saya sudah lahir. Jadi waktu itu Bapak harus warga etnis Tionghoa, harus keturunan meskipun ada di Indonesia harus memilih kan mau jadi warga negara Cina atau negara Indonesia gitu ya Pak ya. Terus Bapak apa posisi Bapak waktu itu? Wah, saya sudah ada di Amerika, tapi saya bilang sama orang tua saya, we are Indonesian, kita orang Indonesia, jadi kita tolak itu apa yang bau kewarganegaraan gitu. Ada menolak kewarganegaraan mau tetap jadi warga negara Indonesia. Saya punya dokumennya. Pak Tan merasa waktu itu karena masih muda juga dan Pak Tan kan DNA-nya nasionalis banget. Merasa sempat tersinggung nggak sih? Masa saya udah menyumbang piala untuk Indonesia dalam kejuaraan dunia tapi masih ditanya mau jadi warga negara RRT atau Indonesia. Ada ketersinggungan nggak waktu itu? Sejujurnya saya katakan, saya tidak tahu dah. Saya bilang kalau mesti begini ya oke. Kalau saya tersinggung itu waktu anak saya, nah itu saya sangat tersinggung. Saya udah jadi warga negara Indonesia, istri saya jadi warga negara Indonesia. Kok anak saya masih diragukan juga. Mesti memiliki surat bukti kewarganegaraan Indonesia. Nah itu yang saya bilang, ini aneh saya bilang. Jadi saya ngurus itu tuh Mbak Rosi, 2 tahun baru keluar. Dari satu pengadilan ke pengadilan lain. Ini juara dunia pertama loh. Juga ngalamin kayak gini. Anaknya masih diragukan warga negara Indonesia atau bukan. Persis. Ya adanya begitu kita bisa apa? Sampai-sampai ini terpaksa saya kemukakan di sini. Waktu diterima oleh Pak Harto ketika itu. Ini ada fotonya nih Pak, pas sekali. Ini. Beliau itu, ini 84 nih. Bapak, sangat elegan dah. Kalian jangan minta kapling, jangan minta uang ya. Saya mah benar-benar ketika itu paling berani lah. Pak saya minta KTP. Langsung mengkerut. Loh. Kirain saya nggak punya KTP, bukan. Saya minta untuk Ivana Lee. Karena dia main untuk Indonesia. Tapi kalau keluar negeri dia punya selembar kertas namanya surat laksana paspor. Jadi kalau pergi itu pulangnya diambil lagi, jadi dia stateless. Padahal itu bawa nama Indonesia. Nama Indonesia. Nah, beliau karena mungkin I talk to the right person ya. Langsung ke Pak Harto. 2 minggu kemudian Ivana bisa dapat paspor Indonesia. Lega ya rasanya ya, ada yang bisa ditolong ya. Saya terlalu banyak nolongnya. Benar-benar kalau saya ingat-ingat terlalu banyak lah saya nolongnya. Maksudnya apa nih terlalu baik nolongnya? Aduh kalau disebut terlalu banyak, jadi too complicated. Tetapi saya bisa menangkap bahwa
yang Bapak tolong itu adalah bagaimana atlet-atlet badminton, bulu tangkis pada masa itu yang memang keturunan Tionghoa untuk bisa mendapatkan paspor dan KTP Indonesia, gitu kan? Persis. Untuk diakui sebagai warga negara Indonesia. Ya, makanya waktu saya ketemu Gus Dur kan boleh merayakan Imlek. Saya hanya minta 3. 1, jangan panggil kita Cina. 2, hapus SBKRI. Karena apa-apa kita mesti SBKRI, kita KTP aja ada capnya. Jadi tiap kali mau memperpanjang KTP, tanya dulu mana SBKRI-nya. Wah, saya bilang ini. Apa itu Pak, surat keterangan? Surat bukti kewarganegaraan Republik Indonesia. Dan kalau di Jakarta kita mesti punya namanya K1. Apa itu? Ya, kalau tidak ada K1 nggak bisa jadi KTP. Namanya K1. Ya, itu apa yang pernah saya alamin begitu. Ya, saya selalu sering dengar cerita ini dari atlet-atlet badminton yang keturunan Tionghoa. Dan saya mendengar dari sekali lagi bahwa ini kurang apa ya, juara dunia pertama juga tetap mengalami hal yang sama dan kejadian ini berulang terus. Pak Tan, pernah nggak itu melunturkan sedikit saja rasa sayang Pak Tan pada Indonesia? Pernah nggak 1 detik saja Pak Tan bilang, give up Indonesia, so what? Verrekseh kalau bahasa Belandanya bilang. Ketika itu sejujurnya saya sakit sekali. Luar biasa sakit, tapi saya nggak bisa apa-apa. Ya udah, terima saja. Karena mau apa lagi, nggak bisa apa-apa. Yang penting saya bilang, Tuhan sudah menitipkan kepada saya 2 anak. Ini harus bisa sekolah. Caranya bagaimana? Nah itu saya di situ saya benar-benar istilahnya bukan saja berkelahi terhadap diri sendiri ya. Saya berusaha supaya anak-anak saya bisa sekolah. Itu saja. Sebagai juara dunia pertama atlet bulu tangkis di era 58, 61, pertengahan 60-an, 64 gitu. Pak, saya tahu Pak Tan tidak meminta hak, bahkan diberikan uang dari Presiden Soekarno di masa itu waktu di Amerika sekolah, Bapak kembalikan, merasa karena sudah cukup. Jadi bukan materi atau rumah yang Bapak inginkan, tapi lebih pada pengakuan sebagai warga negara Indonesia. Ketika bahkan sampai tahun berapa 80-an itu juga Bapak tidak dapatkan. Apa yang membuat Bapak tetap merasa menjadi bagian yang tak terpisahkan dari Indonesia? Saya lahir di sini, bagaimana? Jadi nggak bisa hilang. Semuanya darah daging saya di sini. Kalau diurut-urut mungkin ada turunan saya. Kalau disebut asli ya asli ada di sini. Habis bagaimana? Kadang-kadang kan susah Mbak Rosi. Kalau orang belum ngalamin nggak bakal bisa ngomong dah. Yeah. Kalau sudah ngalamin, aduh baru dah. Sakit. Cuman hanya sakit saja. That's it. Udah. Gak gampang bagaimana menerima perlakuan yang sangat diskriminatif. Dan itu menjadi satu rasa sakit dalam hati. Tapi yang saya kagum dari Pak Tan, dan saya yakin juga Pak Tan satu dari cukup banyak sekali. Tetap membuat meskipun didiskriminasi sebagai warga negara Indonesia kelas 2 gitu, tapi tetap tidak mengubah satu tetes cinta pun untuk Indonesia. Itu mengagumkan. Lahir di sini bagaimana sih? Ya banyak orang lahir di sini Pak, tapi nggak gitu-gitu amat juga cintanya. Nggak tahu, mungkin Tuhan nunjuk saya, hati saya begini. Karena I belong here gitu. Saya lahir di sini dan saya akan mati di sini. Cuman itu saja. Pak Tan dulu disuruh ikutan ganti nama dari nama Tionghoa Tan Yu Hock
Hendra Kartanegara, benar ya Pak ya? Betul. Bapak dengan waktu itu ada paksaan, ya mau apa lagi, ya udahlah ngikut, nggak boleh nama Cina, nama Tionghoa. Karena dulu Pangdam Siliwangi Pak Darsono, sudah kamu jadi anak saya yang paling gede saja, saya kasih nama Hendra. Ya udah, tapi saya bilang, loh kalau Hendra aja ada berapa ribu Hendra nanti. Jadi saya cari bagaimana supaya ada tan yang nggak hilang gitu. Makanya Kartanegara. Tapi Bapak mau disuruh ganti nama? Bukan mau, udah langsung saja semuanya digiring. Di Pegangsaan Timur, di Wali Kota, langsung nama. Nah misalnya, saya masih ingat tuh. Wong Peksen jadi Darmadi. Ang Cinsyang jadi Mulyadi. Udah ditunjuk aja gitu. Jadi kita mau bisa apa? Ya Bisa udah, apa ya? terima saja. Yang penting kan kita orang baik-baik gitu aja. Dan kita yang tahu hanya urusannya bulu tangkis saja. Dan saya bangga ada yang meneruskan gitulah. Karir saya itu sekarang muncul loh, ada reaksi, ada ini diteruskan, ini sesuatu yang baik lah. Pak Tan kan juga bertemu dengan Gus Dur. Dan saya dengar waktu itu juga ikut membicarakan soal orang kelompok agama lain bisa merayakan hari besarnya. Kenapa orang Tionghoa nggak bisa? Pak Tan memang dengan seterus terang itu ngomong itu ke Gus Dur. Oh iya nih fotonya ada. Itu beliau luar biasa. Benar-benar. Sambil megang tangan saya. Waduh, kalau ingat Tan Yu Hock, saya ingat Tan Giok Nyo. Tan Giok Nyo? Siapa itu? Saya juga tidak tahu. Rupanya beliau dulu senang baca silat. Nah Tan Giok Nyo itu adalah satu jagoan perempuan gitu. Padahal istri saya itu namanya Gui Kyok Nyo. Oh Bapak pikir tadinya salah nama. Tadinya salah nama istri. Ternyata nama itu adalah nama. Waktu beliau suka baca silat. Beliau rupanya senang baca silat Koping Ho itu. Nah itu beliau. Detik itu juga saya langsung kepres berapa, 6 diganti nomor 14. Apa yang Bapak bilang ke Gus Dur waktu itu? Ya saya bilang Pak Presiden, ya saya bilang saya Tan Yu Hock, ini saya bilang, saya minta 3 sebetulnya. Orang Islam boleh merayakan Lebaran kan, orang Nasrani boleh merayakan Christmas Natal. Kenapa kami nggak boleh? Nah beliau langsung boleh kalian, tapi fakultatif gitu. Merayakan Imlek. Fakultatif waktu itu Gus Dur. Fakultatif. Maksudnya apa waktu itu fakultatif? Jadi tidak libur nasional lah. Jadi yang mau merayakan boleh, nggak boleh. Tapi bukan dilarang. Kalau zaman Pak Harto kan nggak boleh sama sekali. Itu melegakan, sangat melegakan. Luar biasa. Paling nggak boleh dulu lah ya, jangan dilarang. Boleh dulu lah. Itu saya, bangga saya. Aduh saya bilang, at least I have done something untuk keturunan. Dan yang lucunya Mbak Rosi, masih ada 17 anak-anak bulu tangkis nih. Masih ada di Seknek tuh. Karena belum masih perlu SBKRI. Waduh, 2 hari kami berdebat di Seknek. Apa yang Bapak debatkan waktu itu? Ya nggak usah pakai SBRK, dihapus dong, nggak ada. Kita kan orang Indonesia. Masih ada 17 nama, 17 anak-anak. Anak-anak jagoan semua. Atlet bulu tangkis nih? Atlet bulu tangkis. Ya bagaimana? Ketika itu diterima sama Wapres Hamsyahas. Pergi ketika itu Pak Amin Rais, ketua
MPR ya. Nggak bisa. Alasannya apa nggak bisa waktu itu? Harus Kongres yang memutuskan. DPR. Oh DPR. Nah di situ aduh saya bilang kok aneh ya. Cuman saya bilang aneh aja. Ya udahlah, adanya begitu bagaimana. Jadi Bapak ini atlet juara dunia pertama membawa nama Indonesia harum di kancah dunia. Setelah gantung raket, Bapak ini termasuk juga saya bisa bilang aktivis ya yang ikut memperjuangkan hak-hak kelompok minoritas dalam hal ini keturunan Tionghoa untuk mendapatkan haknya, ingin juga menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Dalam arti juga samakan kami yang juga ingin berjuang dan membangun Indonesia. Ya karena kalau kita nggak bisa dong masa Indonesia dibangun hanya oleh suku Sunda saja, oleh suku Jawa saja, nggak bisa. Masing-masing kan ada bagiannya. Dan kami-kami ini adalah bagian dari Indonesia. Hanya itu saja. Mungkin karena saya lama juga di Amerika kan. Di sana ada Yahudi, ada orang hitam, ya, ada orang dari Latin Amerika. Mereka bisa begini kuat karena kenapa kuat? Karena mereka bersatu. Kalau kita nggak bersatu, mereka nggak kuat. Pak Tan punya penyesalan nggak ketika Pak Tan tadi saya menyematkan istilah aktif untuk ikut memperjuangkan hak-hak kelompok minoritas dalam hal ini keturunan Tionghoa untuk juga bisa menjadi warga negara Indonesia. Tapi ada penyesalan nggak? Ada yang tidak bisa Bapak bantu? Ya menyesal saya sudah berjuang tetap nggak bisa. Sampai istilahnya bagaimana karena itu harus DPR ya yang mengizinkan mencabut itu. Akhirnya kan terlaksana juga. Saya utang budi kepada siapa? Kepada Murdaya Po. Sama saya satu itu dari kalau nggak salah Slamet Effendi Yusuf kalau nggak salah almarhum. Mereka memperjuangkan jadi bisa lah. Jadi sekarang nggak usah pakai lagi. Sekolah juga udah sekolah nggak usah pakai SBKRI segala macam. Ada atlet kawannya Bapak yang Tong Sinfu yang Bapak saya baca nyesel sekali karena tidak bisa mendapatkan kewarganegaraan Indonesia. Sebetulnya yang manggil dia itu saya bilang dia sudah tidak digunakan lagi di RRT ya. Dia kesini karena dia asalnya dari sini. Kalau saya main sama dia nepok-nepok itu di Kalibeton tuh di Mangga Besar. Dan dia mau membantu Indonesia karena dia orang Lampung. Tapi dia berusaha sudah ganti nama, sudah ganti agama. Tapi nggak bisa juga, aduh itu saya bilang kok aneh ya. Orang mau sepenuh hatinya mau membantu Indonesia dalam hak bulu tangkis itu nggak bisa. Tapi apa dikata saya nggak bisa apa-apa. Saya bilang ketika itu dia salah aja jalurnya. Ya sudah. Jadi sekarang dia balik lagi, sekarang ada di Makau dia. Itu termasuk rasa sesal Bapak juga ya? Aduh. Tidak bisa cukup membantu. Tapi paling enggak ya menghibur, paling tidak Bapak bisa katakan ya sudahlah. Mungkin bukan jodohnya juga. Supaya Bapak tidak terlalu menyalahkan diri sendiri, tidak bisa cukup membantunya. Ya karena saya pikir dia itu satu aset yang luar biasa. Dia bisa munculkan Alan Budi Kusuma, bisa munculkan si itu, bisa karena jasanya dia. Pak, Bapak masih merasa nggak Indonesia itu sering masih diskriminatif pada keturunan Tionghoa? Kalau sama sekarang saya cuekin saja. Saya bilang ya ada yang sudah sudah terdidik ya. Karena Indonesia itu terdiri dari multi suku.
Jadi we are one gitu. Ya, persatuan Indonesia bersatu. Tapi ada juga karena terpengaruh ya. Karena mereka sangat terpengaruh sekali oleh Barat. Seolah-olah kalau Barat tuh hebat lah. Apa-apa, walaupun mungkin di sananya tukang roda dia. Mungkin juga gelandangan. Tapi kalau ke sini lihat, waduh, ini budaya belum disadarkan. Kalau begitu, tapi bagaimana juga dengan anggapan misalnya masih ada pemikiran yang syakwasangka pada kelompok keturunan Tionghoa karena sudah pasti kaya, sudah pasti dapat privilege, sehingga wah kalau Tionghoa pasti kaya, sehingga itu juga menimbulkan ya kecemburuan. Pak Tan merasa itu masih ada nggak? Masih, itu tidak bisa hilang. Karena apa? Karena mau kemana dia jadi civil servant kan sulit. Jadi namanya orang dagang. Ya. Orang dagang itu bisa untung dikumpulin tuh untungnya. Jadi malah tambah gede. Ada sebagian tentu ada liciknya lah gitu. Dia kong kali kong sama pejabat. Ada, tapi mayoritas tidak. Ya mereka biar kecil-kecil nabung. Kalau yang gede kan lain dah. Sharing istilahnya, bagi keuntungan lah. Apa stereotip keturunan Tionghoa yang menurut Bapak paling salah, yang sering ditujukan pada keturunan Tionghoa? Stereotip apa yang paling ngawur menurut Bapak? Wah itu saya tidak bisa jawab ya. Karena kalau misalnya ada 5 juta ya, paling yang nggak benernya itu nggak bakalan lebih dari 100 orang. Jadi yang top of the topnya segala jalan dia lakukan untuk kepentingan mereka. Tadi Bapak mengatakan ya namanya keturunan Tionghoa karena mereka susah untuk menjadi let's say katakan PNS. Jalur-jalur karir mereka memang hanya terbatas pada dagang. Sehingga dan mereka harus survive. Jadi ya mau nggak mau mereka ya itulah jalur yang ditempuh. Menurut Bapak kalau diterima semakin banyak jadi polisi, jadi tentara, jadi PNS, jadi semua profesi juga bisa masuk dari segala etnis itu jauh lebih baik ya? Pasti. Sekarang jangan yang skala besar. Yang kecil saja. Kami punya namanya komunitas bulu tangkis Indonesia. Ya. Itu ada Sundanya, ada Jawanya, ada Bataknya. We are one. Itu hebatnya di situ. Jadi kalau kita jadi satu, persatuan Indonesia itu kuat sekali. Itu saya buktikan ini skala kecil. Apalagi yang besar. Makanya kalau apa-apa itu kan seperti kalau dibuatkan gambar tuh piramid. Saya maunya tuh terbalik jadi inverted pyramid. Jadi yang di sini yang jahatnya sedikit lah. Yang ini the majority-nya tuh jadi satu. Itu saja. Tapi kalau nggak bisa mau apa ya udah saya terima saja. Gimana sih seorang juara dunia Tan Yu Hock, juara dunia pada tahun 58, 59, 61, 64, membawa nama Indonesia dalam prestasi dunia di bidang bulu tangkis, mendapat perlakuan diskriminasi, susah untuk memperjuangkan menjadi warga negara Indonesia, tapi tetap bisa nerimo seperti sekarang, Pak. Ya terima aja. Itu apa? Kalau saya katakan itu kedewasaan, Pak. Karena saya sudah keliling dunia, saya udah ngeliling-ngeliling. Pada dasarnya semua orang tuh baik. Cuman ada orang yang tidak sadar bahwa hidup itu tidak lama. Jadi mau segala-galanya. Padahal nantinya itu semuanya akan ditinggal. Dia banyak juga makannya cuma sehari gak bakal lebih dari 3 kali. Jadi saya pikir udah biarin aja lah. Saya rasa kayaknya itu Pak Tan 88 ya Pak tahun 2025 ini ya. Iya. Masih sehat, ingatan tajam,
fisiknya juga masih bagus sekali. Saya tahu kalau kita kadang-kadang bertemu Pak Tan 88 tahun, kita ngumpul sampai setengah 12 malam, Pak Tan masih ikutan diskusi keep up dengan isu-isu terakhir. Mungkin jangan-jangan Pak Tan ini tipsnya adalah nggak usah dipikirin sesuatu yang bersifat pahit hati ya Pak? Saya senang belajar, jadi saya dengerin. Makanya kalau ada apa-apa biasanya Pak Anton undang kami kan. Saya bilang, Pak Anton siapa yang datang? Wah ini orang berbobot sebuah. Wah ada Mbak Rosi ini. Saya dengar. Oh iya gini. Nah itu saya pegang. Jadi sesuatu untuk yang baik itu, wah beginilah. Jadi kalau kita nggak perlu, kita jangan bicara gitu. Kalau bicara nanti takut banyak salahnya, kita dengar saja. Itulah, itu namanya udah kedewasaan. Dan tahu kita berinteraksi dengan siapa. Karena orang itu kalau kita berkumpul dengan yang muatannya negatif, ya kita bawanya negatif. Right. Kalau itu ada, saya selalu senang dan bahasa Inggrisnya ini Pak Tan. The birds that flock together have the same feathers. Burung yang terbang bersama itu kan dia punya kesamaan. Jadi kalau ya kita orang baik tentu juga nggak mau hangout dengan orang toksik karena kalau nggak kita jadi negatif. Itu dan nggak resep nyambung. awet, resep fitnya Pak Tan juga nggak sih? Nggak, iya karena nggak mungkin nyambung nanti baru. Kalau itu kan kita bisa sharing jadinya. Ya toh, bagaimana nanti jadi kelompok kecil bisa jadi gede. Aduh, apa yang kami itu kumpul bisa berikan kepada negara gitu supaya lebih baik. Saya berpikir begini, mungkin itu pikiran saya pikiran tolol ya. Kalau semuanya ada pekerjaan, ya, ada sandang pangan, semuanya gampang. Orang Indonesia itu paling gampang. Jadi satu, nggak ada macam-macam. Karena semua ada gitu. Jadi satu. Pak Tan, apa evaluasi Bapak atau ngeliat dulu zaman susah tahun 58 baru berapa? Baru 12 tahun Indonesia merdeka sudah melahirkan juara dunia. Kalau sekarang kenapa kita seperti susah atau lama sekali melihat bibit-bibit baru yang bisa jadi juara dunia. Jadi sirkulasi namanya itu saja. Menurut Pak Tan apa kira-kira catatan Pak Tan untuk dunia bulu tangkis kita? Nomor satu begini Mbak Rosi ya. Ada yang meneruskan juga mau jadi ketua, kayak mau jadi apa. Itu saya udah gembira. Minimal tidak kosong itu namanya PBS, Persatuan Bulu Tangkis seluruh Indonesia itu ada yang mimpin. Ya, cuman bener nggak apa yang dia pimpin itu? Sebab begini, ini satu contoh ya. Kalau di Ulu saja nih, yang ada orangnya, di hilirnya nggak ada spotnya gitu. Lama-lama kan ini habis, ininya nggak muncul yang di hilirnya. Nah itu cilaka. Indonesia itu besar. Penduduknya saja ada 270 sekian juta ya. Saya hanya minta 1% ya. Tapi mereka itu dipilih. Buktinya sekarang ada orang Batak bisa main badminton, kan nggak ada. Orang NTT jadi jagoan semua. Nah udah jadi jagoan semua sekarang pergi ke luar negeri semua. Jadi diaspora di sana, jadi pelatih di sana. Ini saya nggak ngerti. Bilang terus terang aja. Nah ini yang saya nggak ngerti. Kita mau ngomong apa? Yang seharusnya tuh aduh baru sih. Dulu tuh ada pelatda di mana. Sekarang hanya ngadakan beberapa kumpulan kayak Tangkas udah bubar lah boleh dikatakan. Yustiannya udah meninggal. Tinggal Jaya Raya sama yang di Bandung bekas klub saya. Ya. Sama Jarum. Itu yang gede-gedenya. Kalau mereka suatu ketika bilang udah nggak mau lagi bisa bubar nggak ada bulu tangkis nanti. Ini yang saya jaga itu. Jadi karena klubnya juga dikit, nggak ada pembinaan di hulunya, gimana kita mau berharap di hilirnya ada?
persis. Ya. Habis kan? Ya. Sama aja kalau gunung dipaculin terus ya habis kan nama-namanya. Tapi mesti ada ini yang penggantinya itu. Nah ini tidak gampang Mbak Rosi. Karena kita itu mesti bisa melangkah. Orang lain baru selangkah, kita harusnya udah 10 langkah. Dulu kita ada Pelatda. Sekarang hanya ngandalkan klub-klub yang besar, ada Jarum, ada Jaya Raya. Gak cukup. Gak cukup. Pak Tan, jadi kalau melihat foto-foto Pak Tan, ini TVRI aja belum ada waktu itu. Jadi hanya bisa mendengar dari waktu itu koran Kompas juga belum ada. Hariannya apa ya Pak waktu itu ya? Korannya tahun 58 Bapak juara dunia tuh. Itu Kengpo sama Sinpo. Kenpo sama Simpo. Oke. Ya Kengpo itu yang ke sini ke ini Kompas. Oh ya. Sinpo itu ke apa Harapan tuh, Sinar Harapan apa? Ya. Luar biasa Pak, zaman itu bisa juara dunia dan Bapak masih mengkoleksi foto-fotonya ini. Iya. Dan gembiranya itu orang-orang. Bapak diarak, masih waktu zaman itu udah diarak ya Pak ya ke istana ya Pak? Arak keliling Jakarta dulu semua diarak. Terus kita jalan kaki ke istana, ketemu Presiden, ketemu Bung Karno. Nah, semoga kita bisa dapat Tan Yu Hock lainnya. Karena Pak Tan ini juara dunia pertama di era yang masih bisa dibilang Indonesia masih susah pada waktu itu. Tapi bisa menjadi juara dunia dan Bapak disebut dengan The Giant Killer. Pak Tan, kita bicara ini juga dalam rangka Tahun Baru Imlek. Tadi Pak Tan sudah menceritakan bagaimana pengalaman Bapak sebagai keturunan Tionghoa membawa Indonesia juara dunia tapi masih tidak cukup dianggap pantas menjadi mendapat KTP Indonesia. Sekarang udah punya KTP dong. Udah. Sudah, kalau saya sudah. Nah, Tahun Baru Imlek ini menurut Pak Tan, apa refleksinya seorang Tan Yu Hock juara dunia pertama atlet bulu tangkis? Aduh, kalau dikatakan gembira itu, gembira saya mungkin sampai di langit ke-9. Kenapa? Karena saya ikut berpartisipasi. Bagaimana kita bisa merayakan Imlek? Dulu kan tidak bisa. Ya, jasanya Gus Dur. Boleh. Langsung gitu. Wah, saya bangga, benar-benar saya bangga. Boleh merayakan Imlek. Jadi selamat Tahun Baru Imlek ya Pak ya. Kung Si Facai. Kung Si Facai. Yang artinya biasanya kalau saya wawancara edisi Imlek, Kung Si Facai itu semoga kaya gitu ya Pak. Iya, karena kungsi itu istilah selamat. Fa cai itu, fa itu kalau ada apa-apa bisa mekar. Cai itu harta. Jadi ya supaya kayak sebenarnya bukan begitu. Mestinya tuh Sinian Kuai Lo. Jadi selamat tahun baru gitu. Jadi happy. Sinian Kuai Lo. Seharusnya begitu. Selamat tahun baru. Ya. Tapi kalau orang-orang sekarang, ya ininya otaknya sudah apa-apa dikaitkan dengan duit, fa cai, fa. Kalau bikin roti supaya mengembang itu fa cai itu harta, jadi supaya banyak harta gitu. Mereka tidak ingat nanti itu akan ditinggalkan, semuanya akan ditinggalkan. Itulah. Coba Mbak Rosi, bisa bayangkan nggak? Kalau semuanya ada sanang papan, semua ini negara yang paling luar biasa. Percaya sama saya lah. Cuman kapan? Kalau semuanya kebagian makan lah. Jangan pikir kita makan nih. Besok kita makan apa ya? Ada sebagian lagi, besok kita makan enggak lah. Kalau sebagian orang kan bilang, besok kita makan apa ya? Tapi sebagian orang bilang, besok kita makan enggak? Nah, itu tidak boleh ada begini. Pak, jangan-jangan ketika Bapak bicara soal ini, ketika Bung Karno ngasih Bapak uang $1.000 di masa itu, tahun 60-an itu,
Bapak tuh menolak karena Bapak merasa cukup dan Bapak merasa bahwa Indonesia masih susah ya. Banyak yang lebih berhak dapat uang itu. Ya bukan susah lagi. Susah sekali Mbak Rosi. Waktu saya kembali ke sini, bakmi 15 perak aja kita nggak bisa beli, bagaimana? Dan Bapak makanya menolak itu bukan karena kesombongan, tapi lebih sama sekali tidak. Ya, artinya maksudnya justru merasa sudah cukup. Karena dari tadi saya memperhatikan pengalaman Bapak, jangan-jangan ada rasa itu juga Pak ya. Indonesia masih susah, mungkin uang ini bisa diberikan pada yang lebih memerlukan. Benar, itulah. Karena saya merasakan, saya benar-benar merasakan ya, bagaimana orang susahnya lah. Saya dapat beasiswa ya, kalau libur ya, because summer vacation, saya bisa pergi ke New York, bisa bekerja di sana, pulang bawa uang lagi, bisa ngumpulin. Mungkin lain ya, kalau orang Barat, dia dapat $10 dia buang $10. Kalau saya nggak tahu apa dari mana. Kalau saya punya uang segitu saya kumpulin. Saya beli yang saya butuhkan. Jadi saya yang beli yang saya perlu, yang nggak perlu saya nggak mau. Ya. Itu saja. Pak Tan, saya senang sekali dalam episode Tahun Baru Imlek ini saya punya perspektif yang saya rasa juga mendewasakan saya. Karena dari seorang Tan Yu Hock, juara dunia bulu tangkis pertama yang membawa nama harum Indonesia di kancah dunia, belajar tentang tahu cukup. Dan untuk soal Imlek biasanya kita diberitahu Gong Si Fa Choi semoga kaya, semoga tambah kaya. Tapi dari seorang atlet legenda Tan Yu Hock, Tahun Baru Imlek ini semoga tambah mekar, tumbuh subur, itu tidak melulu untuk diri sendiri. Betul. Tumbuh subur untuk orang lain, bukan sekedar jadi kaya. Betul, Betul. Terima kasih ya Pak Tan Yu Hock, juara dunia pertama atlet bulu tangkis Indonesia. Terima kasih Mbak Rosi, saya dapat kesempatan duduk di sini. Biarlah semua ingat Gus Dur bisa merayakan Imlek. Ingat itu saja, biarlah supaya masyarakat Indonesia lah dari etnis Tionghoa harus ingat itu. Jangan sampai lupa. Itu saja. Ada waktu kita ngobrol ada pepatah dalam bahasa Tionghoa apa Pak? Yang soal siapa menanam dia itu gimana Pak? Saya senang sekali dengernya tapi nggak bisa mengucapkannya. Oh. Ya, saya ngerti Mandarin tapi mungkin level saya cuma SD kelas 2 lah. Namanya yu pao, kata san yu san pao. Jadi kalau kita berbuat jahat, nanti baliknya tuh karmanya jahat. Kalau kita baik, ya balik lagi baik. Itu saja. Itu percaya nggak percaya. Kalau di agama Kristen, siapa yang menabur dia menuai. Nggak mungkin kalau nanam jagung keluarnya kacang kan. Kalau nanam kita kebaikan, ya baliknya kebaikan. Gimana tadi saya dengar senang sekali. Gimana kalimatnya Pak tadi? Namanya yu pao, san yu san pao. 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 Balasnya. Itu jahat lah. Kalau san itu baik. Kalau baik ya baliknya juga baik. Yu pao san. Pao, san yu san pao. San yu san saya. Gong Si Fa Choi, Pak Tan. Terima kasih ya Pak Tan sudah di Rosi. Selamat Tahun Baru Imlek, salam hormat saya untuk keluarga. 88 tahun juara dunia bulu tangkis Tan Yu Hock tetap tajam, tetap memiliki memori yang luar biasa, fisik luar biasa. Tetapi satu yang saya dapatkan, kepekaan dan selalu mencintai Indonesia. Terima kasih Pak Tan. Terima kasih, karena ini tanah air saya. Saya lahir di sini, nanti saya pulang juga di sini, dari sini. That's it. Terima kasih Mbak Rosi. Thank you Pak Tan. Terima kasih juga telah menyaksikan Rosi. Selamat Tahun Baru Imlek bagi Anda yang merayakannya bersama keluarga. Tetaplah di Kompas TV, independen, terpercaya.